warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nirlela Meni, calon guru penggerak angkatan 11. Dan video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SD Negeri 006 Batu Aji, Batam. Selamat menyaksikan. Awas Pak lah. Awas. Video. Dari sana. Sebelum kita mulai, saya mau sebagai pantun dulu ya. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Embun datang bunga menuntung. Surya datang pecahlah pagi. Ku ucapkan assalamualaikum untuk kalian yang di hati. Insya Allah semangat sekali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara rekan kita ibu-ibu CGP angkatan 11 dalam acara diseminasi budaya positif. Ini sangat bermanfaat sekali karena saya juga pernah melewatinya. Jadi ini akan menambah pengalaman kita dalam menghadapi anak didik kita. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu langsung aja untuk acara pertama, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Linda. Kepada Ibu Linda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada siang yang cerah ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara rekan kita, yaitu diseminasi budaya positif. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 006 Batu Aji atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf SD Negeri
kegiatan-kegiatan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan budaya positif ini. Kemudian untuk harapan kita ke depan, terutama untuk kawan kita Bu Lela dengan Bu Tri ini ya, mudah-mudahan ada pencerahan untuk sekolah kita SD Negeri 006 Batu ke depannya, supaya kita semua bisa mendidik, membina dan mengajar anak-anak kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili Kepala Sekolah SD Negeri 006 Batu Haji. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara ini, acara diseminasi budaya positif ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang kita inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ibu Linda yang mewakili dari kepala sekolah. Acara selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Linda. Yang sekarang kita dari diseminasi budaya positif, ya. Saya dari calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita mulai materi berikutnya, misalnya activity berikutnya ya, tapi di sini kita menghitung. Di sini ada sepatu ada 3 pasang, tuh jumlahnya 30. Ini tambah anak 2 tambah sepatu jadi 20. Yang berikutnya ada burger 2 tambah anak 1 jadi 13. Nah sekarang berapa total? Pertanyaan yang keempat. Sepatunya ini kan sepatunya hanya 1. Sepatunya 5. Berapa? Oke, ada yang ibu yang bisa menjelaskan kenapa bisa 30? Oke, baik. Silakan Ibu Nabila. Oke, gambar pertama itu kan satunya ada 3, jumlahnya 30, berarti satu sepatu itu 10. Gambar kedua 1 10, tambah lagi 2 anak, kan totalnya 20, berarti anak 55 tambah 10 20. Gambar ketiga, satu anak 10, tambah satu anak 5, tambah burger ada 2, berarti 5 tambah 8, berarti burger itu nilainya 4. 4 tambah 4 8 tambah 5 13. Jadi burger itu harganya 4, anak itu dia 5 kali 4 20 tambah 110. Anaknya bawa burger loh. Oh, betul. Sepatu berapa nilainya? Tadi ada menyinggung Bapak Ibu. Ya, saya tadi nggak ini rupanya anak loh. Dihitung satunya cuma 40. Oke, jadi kita pakai prinsip pada tahu kali Bukan bagi 31 ya? Oke, hitung yang benar sama benar. Ya. Pertama, burgernya ini 4. Ya. Ini 4 ya. Ya. Nah, si anak ini kan tadi nilainya 5.
cinta dan kasih sayang, love and melody, kebebasan, freedom, kesenangan itu fun, kekuasaan itu power. Ya, semuanya ini kita kebutuhan untuk bertahan hidup ya pastinya ya. Kita harus kerja. Ya Bu, cinta dan kasih sayang. Nah, di dalam kita berumah tangga ataupun di sekolah kita harus sama anak-anak harus penuh dengan cinta dan kasih sayang. Terus kebebasan itu bukan kita harus bebasnya enggak Bu. Ya, terus kesenangan, kita juga hidup perlu kesenangan, tidak harus sedih terus. Ya, harus sekali-kali happy. Terus kekuasaan, ya kita harus punya kekuasaan baik di rumah maupun di sekolah. 5 posisi kontrol di sini ya sebagai penghukum. Ya, kita sebagai guru biasanya kita sering kali menghukum. Ya, terus membuat rasa bersalah. Jadi anak itu ketika kita tegur atau marahin dia merasa bersalah. Apa yang harus saya tadi yang melakukan apa itu? Jadi di sini anak-anak kita tidak boleh membuat anak itu membuat rasa bersalah. Terus teman, ya kita sama anak-anak harus murid-murid kita di sekolah anggap mereka sebagai teman. Tapi ada waktunya kita menganggap dia sebagai teman, ada waktunya kita sebagai pemantau. Dan berikutnya manajer. Nanti saya jelaskan ya Bu. 5 posisi kontrol. Oke, ini ya motivasi, identitas gagal, hukum itu contohnya seperti motivasi. Kamu ini terlalu terus, nah gitu. Itu tidak boleh. Terus yang kedua, kita menunjuk-nunjuk. Kamu ya, seringkali itu tidak boleh. Ya, terus menyakiti dan menyindir. Menyindir ini setiap hari aja kamu aja yang terlambat. Yang lainnya enggak, nah gitu. Jadi kalau kamu terlambat mengganggu pelajaran ini. Terus guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas ya, nah itu. Tapi dengan bentakan. Berikutnya hasilnya kalau kita sebagai penghukum hasilnya memberontak. Anak itu memberontak menyalahkan orang lain dan suka berbohong. Nah, terus berikutnya membuat kita bersalah. Di sini kita berceramah dan mengadakan seharusnya kamu itu kayak gini, seharusnya kayak gitu. Nah, gitu. Terus ibu kecewa ya karena kamu sering terlambat, ataupun ibu kecewa ya karena kamu malas di kelas, malas menulis. Nah, seperti itu. Itu kata-kata yang harus dihindari kita sebagai guru. Terus kamu seharusnya sudah tahu ibu berulang sekali mengadakannya itu stres. Kan kita bilang kamu seharusnya sudah tahu kan kalau kamu lakukan itu terus itu stres. Nah gitu. Jadi anak merasa bersalah. Kok seperti ini sekali gitu. Terus menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Itu hasil dari kalau kita membuat anak merasa bersalah. Dia merasa berbohong. Guru bisa juga sebagai teman kepada murid-murid kita. Nah, ini contohnya kalau guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus guru
kita harus gali dulu permasalahan yang ada. Kita harus gali dulu kenapanya. Terus apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi anaknya kita tanya, ya, kamu kan terlambat. Terus apa yang sudah kita yakini di dalam keyakinan kelas kemarin? Apa kamu sudah melanggar salah satu keyakinan kelas yang kita buat kesepakatan kita kemarin di kelas? Nah terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah? Jadi anaknya kita tanya. Jadi kalau kamu tahu nggak masalah? Katanya kan saya tahu Bu. Jadi kenapa saya sering terlambat masuk ke kelas? Nah jadi kita di sini kita beri pertanyaan agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi dia nanti mencari sendiri dan terjadi sendiri, bukan kita yang harus nanti kamu kayak gini enggak. Jadi dia sendiri harus, ya Bu, nanti besok saya harus bangun lebih pagi lagi. Mungkin dia gara-gara main game kelamaan atau kemalaman dia begadang. Nah, mungkin di situ dia, jadi kita tahu alasannya. Jadi kita besok pantau kembali apa yang diucapkannya, yang memperbaiki masalahnya sesuai enggak dengan apa yang diutarakannya. Terus segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Maksudnya di sini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini maksudnya kita proses menciptakan kondisi ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kita di sini mengikuti segitiga restitusi ini. Kita tidak boleh menjudge anak atau menghukum anak. Kita harus tahu dulu permasalahan kenapa dan mengapanya. Menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas artinya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi walaupun dia merasa salah tadi terlambat masuk ke kelas, tapi dia di sini menjadi positif karena kita ajak bicara, kita ajak diskusi bersama apa permasalahannya dan kita cari jalan keluarnya tentang permasalahan anak tersebut. Nih, contohnya, dulu kata berbuat salah itu hal yang manusiawi, contohnya seperti itu. Kita bisa, jangan kita bilang, kamu terlambat terus. Jadi contoh teman-temannya, Ibu capek lihat kamu terus terlambat terus. Nah, jadi kita di sini harus menguatkannya, ciptakan kata-kata yang positif. Seperti contohnya, berbuat masalah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita juga nggak apa-apa, nak. Ibu juga berbuat masalah, pernah juga. Solusinya bagaimana kamu tidak terlambat lagi. Seperti itu. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Boleh dengan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, ya. Siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Terus boleh dengan kata-kata, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kata-kata guru ini bisa kita pakai untuk menstabilkan identitas dalam pemecahan masalah segitiga restitusi. Validasi kebutuhan. Di sini yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang diinginkan dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau dasarnya. Apakah itu power, kekuatan, atau itu freedom, itu kebebasan atau love and belonging, ya, cinta dan kasih sayang, fun atau survival, ya, atau kesenangan. Jadi di sini dalam pasal validasi kebutuhan, guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita di sini validasi kebutuhan ini kita tanyakan permasalahannya apa. Terus apa yang penting bagi kamu? Boleh kita gunakan itu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya anak berkelahi, terus disenggol sedikit, dia emosi tinggi, ya, pukul lagi. Jadi kan kalau saling pukul-memukul, jadi nggak akan selesai masalahnya. Makanya kita panggil, kita tanya permasalahannya apa. Terus apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Nah, jadi di sini kita tekankan anak, bagaimana dia kesalahan itu tidak diulangi lagi.
ideal itu seperti apa. Jadi anak-anak kita tanyakan, maunya dia kelas ini maunya seperti apa. Menurut kalian ideal kelasnya ini seperti ini. Idealnya kalian mau dibuat apa kelasnya? Atau Bu ditempel-tempel atau boleh? Bu boleh nggak pakai buat bunga? Boleh. Ya. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Ya. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Baiklah, sepertinya sampai di sini dulu penyampaian saya mengenai diseminasi budaya positif. Untuk semoga dengan penjelasan saya dapat berguna bagi ibu-ibu semuanya dan dapat kita terapkan di kelas dan di sekolah kita yang tercinta yaitu Istri Negeri 06 Batuan. Terima kasih. Kepada beliau kita persilakan waktu. Baik, kita masuk ke intinya. Diseminasi itu apa sih sebenarnya diseminasi? Ulang-ulang kita dengar diseminasi budaya positif. Diseminasi itu artinya sebenarnya untuk kita semua. Jadi apa yang sudah kami peroleh itu harus disebarkan kepada teman-teman yang lain supaya semua guru itu punya pemahaman yang sama. Nah, yang sekarang menjadi tren adalah diseminasi budaya positif. Budaya positif itu ini berawal dari banyak kejadian guru-guru yang berusaha untuk membetulkan karakter anak, tapi justru gurunya yang dibully. Ada guru SMA yang menyuruh muridnya sholat, malah jatuhnya guru itu ditunggu di luar sama muridnya, kemudian dibelasah di luar, dipukulin di luar. Ada guru yang menyuruh anaknya apa lupa itu matanya dicolok sampai buta. Ada banyak kasus guru di penjara gara-gara juga betulkan karakter anak. Nah, dari situ akhirnya muncullah bagaimana caranya supaya guru itu bisa membetulkan pemahaman atau karakter anak tanpa dua-duanya terlukai. Baik terlukai secara batin, kan ada anak-anak yang kalau dibilangin kemudian patah hati. Kalau dibiarkan berlarut-larut, kalau ditegur patah hati. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi? Nah, ini yang sekarang lagi tren. Nah, yang akan dibahas di sini adalah satu disiplin positif yang tadi saya buka sedikit. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti yang akan dibahas adalah bagaimana anak-anak bisa punya disiplin tanpa harus menghukum, tanpa harus mengancam, tanpa harus memberi hadiah. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Selama ini yang kita kenal adalah peraturan. Kamu sudah mengatur peraturan. Sekarang sudah bukan begitu lagi. Sekarang adalah keyakinan kelas. Nah, kita akan kupas apa bedanya peraturan kelas dengan apa keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Anak-anak itu berbuat nakal atau dalam tanda petik suka melanggar peraturan atau keyakinan itu karena dia punya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhannya nanti kita akan kupas. Yang keenam, yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol guru. Ternyata kita selama ini menganggap guru adalah kontrol satu-satunya di kelas. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan zaman sekarang? Apakah masih cocok dengan anak-anak Gen Z sekarang? Akan kita ubah. Yang nomor 6 adalah restitusi segitiga. Segitiga restitusi adalah salah satu cara untuk menyadarkan anak supaya dia paham kalau dia melakukan kesalahan tanpa kita menjatuhkan harga diri dia. Sehingga anak itu akan menjadi betul kembali dengan kesadaran dari dirinya sendiri. Nanti kita akan coba lihat ada videonya, ada cara melakukannya. Baik, jadi harus bagaimana kita selama berapa tahun kita guru begini. Nah, harusnya kita bagaimana? Yang kita lakukan adalah jika murid melakukan kebajikan, berikan pengakuan atau apresiasi. Jika murid melakukan kesalahan, lakukan restitusi. Kita akan bahas. Baik.
Jadi kita akui, kita apresiasi perilaku dia. Next, contoh kedua. Mundur, balik lagi. Nah, lagi next. Ada situasi yang sering kita lihat. Saat ada murid memungut sampah di lantai, di kelas, kita mengakuinya dengan terima kasih untuk rasa tanggung jawab kamu. Rasanya sederhana, tapi ini adalah pengakuan atas kebajikan yang dia lakukan. Ini itu diulang-ulang, terus diulang-ulang, seperti menabung itu. Next time dia akan melakukannya dari diri sendiri. Harapannya seperti itu. Dan ini tantangan buat kita semua untuk melakukan, karena saya sendiri juga belum tentu. Oke, next. Nah, jadi kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia melakukan kebajikan, kita kasih pengakuan. Kalau dia melakukan kesalahan, kita pakai resolusi. Apa sih resolusi? Resolusi sebenarnya dalam bahasa undang-undang itu membayar denda. Tapi dalam pendidikan, resolusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004. Ini contohnya. Masuk ke di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Ini mirip ya? Mana masuk? Oke. Dan dua siapa? Sebentar, kamu dari mana? Jujur. Maaf Pak, dari samping. Maaf Pak. Ini kan belum jam istirahat. Apa ya? Iya Pak, tadi pagi belum sempat sarapan. Oke, silakan kalian duduk. Tapi nanti pas jam istirahat kalian hubungi saya ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi dia ketika melakukan kesalahan tidak langsung kita jual di depan. Terima dulu, nanti ketika istirahat baru kita handle. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Bro, kalian lagi. Masuk. Duduk. Silakan. Mariel, Peggy, coba kalian ceritakan ke saya kenapa kalian tadi hadir dan terlambat masuk bicara selesai. Nanti jam 0 Pak, karena sama Pak belum sarapan, jadi saya mengajar.
gigi pergi kantin. Benar betul. Nah, tadi versus dengan versi kantor. Benar Pak, kata ini. Baiklah, Bapak di sini Ini sama bukan ingin menyalahkan apa kalian. namanya identitas. Bapak Jadi ingin kita kita buat supaya mencari dia penyelesaian bisa masalah ini merasa secara terhadap diri bersama-sama. bukan melakukan kesalahan. Jadi kita Bapak terima paham kesalahannya. kalian ke kantin karena lapar dan belum sarapan. Kalian sudah tidak akan berani ke kantin jika tugas kalian belum kalian kerjakan. Tapi Bapak sudah yakin kalian tahu bahwa waktunya tidak tepat. Benar kan? Apa? Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Terus dengan waktu Pak. Jadi menggunakan diri dan lain-lain Pak. Baik, Bapak senang mendengar. Jadi kita Mari kita kembalikan selalu kepada mereka menggunakan apa yang keyakinan sudah dia kelas lakukan. kita. Tunjukkan bahwa kalian bisa melakukan itu, jajan ke kantin di waktu istirahat dan kembali ke kelas segera setelah bel istirahat berbunyi. Ya sudah, silakan kalian kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kelihatannya nggak mungkin. Saya dulu pertama kali dapat ilmu ini, nggak mungkin anak diginiin kok berubah. Ya kan, udah ibu, nggak mungkin berubah. Tapi ternyata ini kalau dilakukan terus-menerus tanpa kita lelah, insya Allah anak itu akan dapat motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dan itu butuh perjuangan, butuh kesabaran. Tidak bisa instan. Namanya segitiga restitusi. Nanti di belakang akan dijelaskan oleh Bu Lela lebih lanjut. Ini saya hanya spill sedikit. Satu lagi Bu, keyakinan kelas. Nanti saya itu Windri, misi sebentar ya. Berarti mau kemana? Oke. Kelas. Yang nomor 3, topik yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, selama ini kita tahunya adalah peraturan kelas. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu tidak sama. Apa bedanya? Kalau peraturan kelas itu yang buat kita, gurunya atau sekolah, kepala sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid. Jadi mereka sendiri yang mengajukan ide, maunya kelasnya begini, maunya begini. Dari mereka sendiri diyakini bersama, kemudian dideklarasikan. Next Bu, ini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Next lagi Bu. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Pertama, meminta siswa untuk menuliskan keyakinannya. Saya rasa kemarin waktu kelas 1 awal itu saya lihat di kantor sudah ada ibu kelas 1 yang bawa kertas kecil warna kuning. Begitu. Jadi kita minta anak-anak untuk menuliskan pendapat dia, kelasnya mau dibagaimanakan. Kemudian setelah itu, ini contohnya, next mundur lagi, Nah, setelah mereka menulis, ditempel di papan tulis, kemudian kita pilih mana yang cocok. Gurunya yang otak-atik supaya kalimatnya menjadi pas, menjadi sempurna. Setelah itu diubah menjadi kalimat positif. Setelah jadi, baru kita sepakati ini loh keyakinan kelas kita. Contoh next. Nah, ini saya lihat di kelas-kelas 1 sudah lengkap semua keyakinan kelasnya. Sebelum berakhir, sebelum berganti dengan Jamila, ada satu video praktek pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini cara membuat keyakinan kelas. Rupanya adalah halamannya. Yang pertama, ajak anak-anak untuk menuliskan apa yang dia inginkan di kelasnya. Setiap anak bebas menulis apa saja. Ajak siswa untuk menuliskan segala macam peraturan yang selama ini mereka ketahui. Setelah itu ditempel. Tempel bebas tanpa kita sortir, tempel semua. Setelah selesai, baru gurunya turun tangan. Kita arahkan mereka mengaplikasikan peraturan yang memiliki
terlambat. Kita ganti menjadi masuk tepat waktu, datang tepat waktu. Dilarang mencontek itu negatif, berubah menjadi tujuh. Nah kalau sudah, ini baru gurunya yang masuk gurunya yang kotak-kotak supaya menjadi sempurna. Nah yang terakhir, kita yakini bersama-sama, kita deklarasikan inilah keyakinan kelas kita. Semoga semua guru next bisa buat seperti ini keyakinan kelasnya. Nanti keyakinan kelas semua kelas akan berkumpul menjadi satu, menjadi keyakinan sekolah. Jadi kedepannya bukan peraturan sekolah, tetapi keyakinan sekolah. Pertanyaan pemantau. Jadi yang sering kita lakukan, sering kita alami. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini selalu jadi pertanyaan. Kalau baca ini saya selalu ingat siapa? Dan menurut Bunda, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Dapat, tapi tidak pasti. Ada yang punya pendapat lain? Ya, Bu Bella. Dapat tapi hanya sementara. Dapat tapi sementara. Hari ini dia patuh, besoknya lagi balik lagi. Ada lagi yang punya pengalaman ini? Dapat Bu, tapi dia benci kita. Betul sekali. Dapat tapi memberi luka batin di dalam. Nah, bagaimana supaya tidak seperti itu kita lakukan? Memang tidak mudah. Tidak mudah dan sepertinya tidak masuk akal, tapi harus kita lakukan mulai dari sekarang karena zaman sudah berubah. Yang kedua, yang sering kita lakukan juga, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, ambil sampah 5 nak karena terlambat, misalnya. Hal seperti itu bisa meningkatkan disiplin anak. Kan ada yang terlambat, ambil sampah dulu 10. Udah ngumpulin 10, Bu, saya udah ngumpulin 10, udah ngumpulin. Harapan kita selanjutnya jangan sampai dia telat. Begitu kan sebenarnya. Tapi apakah itu efektif? Tidak. Nanti kita kupas satu. Yang nomor 3, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini yang jadi pertanyaan kemarin waktu terima rapor. Mulai sekarang nggak ada lagi hadiah, heboh kita. Tahun-tahun kita selalu ada juara 1, juara 2, juara 3. Sekarang nggak boleh lagi. Kalau mau ngasih semua, pena semua, buku semua. Pertama kali pun saya jalan, apa sih kan anak harus kalau dapat juara dia harus
ada sesuatu di belakangnya. Itulah kenapa di kurikulum merdeka itu tidak ada trainingan. Nanti kita akan kupas satu-satu. Nah, ini ilustrasi kontrol. Ilustrasi konsep. Ilusi itu sesuatu yang kelihatannya ada tapi sesungguhnya tidak ada. Tidak nyata. Contoh satu adalah guru mengontrol murid. Perasaan kita lah pengontrol di kelas kan? Kita lah penguasa kelas. Dulu mungkin. Sekarang ternyata tidak lagi. Kenapa? Karena anak-anak sudah berubah. Jawabannya sudah berubah. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Dulu kita berpikir kalau anak kita puji, kamu, itu dia akan semakin semangat. Dulu kita berpikir seperti itu. Apakah sekarang masih relevan? Kita buka nanti. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Banyak orang yang dikritik, jangan-jangan anak-anak, orang dewasa saja kalau dikritik sedih, patah hati. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengkritik anak tanpa mereka patah hati? Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru punya power, perasaan kita punya power di dalam kelas. Apa-apa kita yang pusat. Itu guru. Bagaimana dengan sekarang? Kita buka satu-satu. Next. Jadi sebenarnya siapa yang punya kontrol di dalam kelas atau di dalam lingkungan masyarakat? Next. Kita buka stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu maksudnya yang berlaku secara nomor satu yang ada di sekitar kita. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ini biasa terjadi di sekitar kita, itu biasa. Mungkin saya juga sering melakukan. Contoh sekarang orang Indonesia sudah banyak yang pandai secara politik gara-gara ini. Presidennya satu ini si A, satu si B. Dulu yang zaman dulu kalau nggak A semua udah nggak saudara. Nah sekarang pemilu sekarang kita sudah pandai secara politik. Ya kamu, aku seperti itu. Salah satu sederhananya. Nah itu stimulus respon. Teori kontrol ternyata kita tidak bisa mengalir orang lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Dia punya pandangan, kita punya pandangan. Oke, yang contoh yang nomor 2, orang lain bisa saya kontrol, terutama guru di kelas. Murid bisa saya kontrol. Ternyata tidak seperti itu. Di dalam murid sendiri, hanya murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita marahin dia sebentar dia baik, setelah itu dia balik lagi karena dia tidak mengontrol dirinya. Kenapa bisa begitu? Kita lihat di belakang. Yang ketiga, pemaksaan timbul pada saat rujukan gagal. Kalau udah dirujuk, masih juga akhirnya kita marah. Duduk, akhirnya ditekan lagi. Pertama duduk nggak mau duduk. Akhirnya, ya duduklah. Saya di rumah juga seperti itu. Itu biasa, karena itu stimulus respon. Hampir semua orang melakukan. Nah, kita belajar dengan teori kontrol. Artinya, kalau udah ketemu anak yang dibujuk gak bisa, berarti harus bisa win-win solution. Karena kamu maunya apa? Kalau dia udah ngomong baru kita masuk win-win solution. Begitu. Kita buka lagi ya. Jadi, apakah makna disiplin itu? Apakah memaksa anak untuk patuh itu termasuk disiplin? Jawabannya adalah tidak. Jadi yang dia bagaimana? Disiplin positif itu menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman, tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hadiah, dia mau melakukannya. Next. Caranya menggunakan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Memberi batasan yang jelas. Contoh, ini tantangan buat kita semua, terutama ibu-ibu yang punya anak SD.
Bangun tidur susah mandi, susah pakai baju, susah cepet. Sementara maknya harus cepet-cepet jam 7 harus sampai sekolah. Ini sering dialami kita ibu-ibu. Bagaimana membuat anak jadi disiplin positif, mengerti sendiri, bangun tidur, langsung mandi, langsung pakai baju, langsung sarapan, tanpa harus kita apa-apakan. Kemudian dia, nanti bedanya adalah kalau dari dalam diri sendiri dia akan semangat, dia akan rajin tanpa disuruh, tanpa merasa takut dengan kita. Tapi dengan anak-anak di sekolah, dia akan datang ke sekolah, mengerjakan tugas dengan baik, belajar dengan baik tanpa merasa takut dengan dirinya. Dan ini tantangan besar untuk kita untuk membuat anak seperti itu. Sepertinya tidak masuk akal, tapi sudah waktunya kita mengupdate diri untuk menjadi seperti itu. Okay, next. Salah satu caranya adalah dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Bahasa sederhananya yang kita punya adalah profil pelajar Pancasila. Itulah yang ideal. Nah, bagaimana yang ideal ini menjadi kenyataan di dunia yang nanti? Jadi harus bagaimana kita selama berapa tahun kita kuliah begini. Nah, harusnya kita bagaimana? Yang kita lakukan adalah jika murid melakukan kebajikan, berikan pengakuan atau apresiasi. Jika murid melakukan kesalahan, lakukan restitusi. Kita akan bahas. Contoh pengakuan. Situasinya saat ini salah satu contoh ya, nanti bisa dikembangkan. Saat menolong murid baru di kelas, gurunya ngomong, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Jadi kita akui, kita apresiasi perilaku dia. Next, contoh kedua. Mundur, balik lagi. Lagi next. Ada situasi yang sering kita lihat. Saat ada murid memungut sampah di lantai, di kelas, kita mengakuinya dengan terima kasih untuk rasa tanggung jawab kamu. Rasanya sederhana, tapi ini adalah pengakuan atas kebajikan yang dia lakukan. Dan itu diulang-ulang, seperti menabung dia. Next time dia akan melakukannya dari diri sendiri. Banyak seperti itu. Dan ini tantangan buat kita semua untuk melakukan. Karena saya sendiri juga belum tentu. Next. Nah, jadi kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia melakukan kebajikan, kita kasih pengakuan. Kalau dia melakukan kesalahan, kita pakai restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi sebenarnya dalam bahasa undang-undang itu membayar denda. Tapi dalam pendidikan, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004. Ini contohnya. Terima kasih banyak. Materi ini adalah salah satu materi update yang ada di CDB. Karena anak-anak yang kita hadapi sekarang itu jauh berbeda dengan anak yang zaman kita sekolah dulu. Guru-guru sekarang harus bisa melakukan minimal sedikit restitusi ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah. Tidak semua masalah bisa dengan sedikit restitusi memang. Dan tidak mungkin tidak dilakukan. Ia bisa dilakukan walaupun kita menganggap sekarang itu hal yang dengan fasilitator dan mengajar praktik pun saya dalam hati tidak mungkin. Karena yang kita hadapi di lapangan itu anaknya macam-macam dengan segala karakter. Ada yang kita kasih segitiga restitusi, bukannya masuk di kepala dia malah menganggap enteng, ada. Tapi itu adalah tantangan, itulah tantangan kita di guru zaman modern. Di mana murid-muridnya itu akses belajarnya tidak hanya dari kita saja. Nggak belajar dalam guru ini juga nggak apa-apa, dari itu juga ada. Jadi kita harus bisa, jangan sampai posisi kita sebagai guru itu digantikan oleh teknologi.
Begitu juga dengan ketika berhadapan dengan karakter anak yang macam-macam. Kita tetap harus bisa meneruskan kembali mereka tanpa dua-duanya terlukai secara emosi. Ya, Bapak Ibu, semoga yang kami sampaikan ini membawa manfaat buat kita semua. Amin. Tujuannya bisa dinasihatkan